Mana ada undang-undang yang dibikin untuk mensejahterakan rakyat sampai hari ini. Semua undang-undang itu yang dibuat untuk kemewahan dan kenikmatan partai politik dan para penguasa. Rakyat hanya menjadi tumbalnya aja. Ini kan kambing hitam. Ada apa-apa disalahkan rakyat, ada apa-apa disalahkan rakyat. Ya mereka yang berpesta, rakyat yang harus menderita. Kan ini yang ada kan. Pajak semua disikat hanya untuk kemewahan dan kesenangan para pejabat. Mereka dipilih rakyat, tapi mereka juga yang menghantam rakyat kan. Betul. Itu masalah di sana. Mereka tidak punya empati. Saya sampaikan ya, mereka tidak punya empati dan kasih. Itu yang paling utama untuk jadi pejabat sebenarnya. Kalau dia bicara tentang pejabat pemimpin ya, harus ada kasih dan nurani, empati kepada masyarakat yang memilih mereka, yang memberi makan mereka. Tapi mereka ini berkuasa, mereka lupa siapa yang mengangkat mereka untuk bisa jadi penguasa. Jadi tidak adanya empati dan rendahnya moralitas yang saya sampaikan tadi, bahwa kehormatan itu hanya dihitung dengan berapa banyak kamu punya uang, seberapa banyak kamu punya kekayaan. Bukan lagi tentang integritas, ya, bukan lagi tentang kehormatan dan kapabilitas kamu sebagai seorang pemimpin. Enggak, karena banyaknya preman yang berkuasa. Kita lihat coba sekarang situasinya, berapa banyak yang benar profesional, berapa banyak yang punya moralitas, berapa banyak yang punya empati dan nurani, yang punya kasih kepada rakyatnya. Mereka berpesta-pesta pada saat rakyat mau cari makan pun susah. Mereka kerja, rakyat kerja banting tulang setengah mati sampai mungkin ya keringat darah ya kita bilang ya, tapi mereka memakan keringat darah ini ya. Jadi para anggota dewan ini seperti mereka menari di atas darah masyarakat, darah rakyat yang mengangkat dan memilih mereka. Itu masalah moralitas, ya, bukan masalah yang lain. Begitu banyak preman politik yang hanya karena berkeringat, yang dianggap katanya berkeringat. Ya kalau pengangguran tidak mau berkeringat untuk seperti itu, dia mau apa lagi? Kalau namanya pengusaha, nggak mungkin lah mereka bisa seperti itu kan. Berapa banyak saya menyumbang untuk bisa adanya relawan-relawan dari zaman Jokowi kan, untuk bisa berpartisipasi. Ayo kita sukseskan Jokowi pada hari itu 2013. Karena kita anggap Jokowi bersih dan bisa membuat Indonesia ada masa depan yang lebih baik pasti. Karena kita menganggap Jokowi hari itu tidak punya hubungan dengan masa lalu, orang baru dan orang bersih. Ternyata kepemimpinan membuat Indonesia hari ini menjadi kacau balau kan. Sistem tata negara kita hancur, hukum kita sudah nggak jelas mau dijadiin apa. Lebih banyak preman daripada penegak hukum yang ada di dalam institusi itu. Lebih banyak pedagang hukum. Kan itu, bukan nggak ada yang baik saya bilang ya, tapi yang saya sampaikan tadi, lebih banyak banditnya dibanding mereka yang mengabdi untuk negeri ini. Yang tidak mau cawe-cawe untuk ikut korupsi, ya dia mundur, nggak ikut-ikutan. Tapi juga tidak ikut mengawasi dan memberantas atau membatasi korupsi itu. Jadi masing-masing ada yang cari aman, yang penting dapat jabatan, dapat kehormatan sebagai pejabat, dan dapat uang untuk gaji, tunjangan, dan semua segala macam. Yang punya kesempatan, mereka bermain bagaimana memeras rakyat dengan kekuasaan yang mereka punya. Rakyat sudah muak, kesabaran sudah hampir habis. Kita mengharapkan ada sedikitlah moralitas daripada penguasa ini untuk bisa merubah tabiat rakus dan serakah mereka. Tapi mereka ini menjual Pancasila, menjual kata-kata undang-undang dasar, menjual tentang ideologi kebangsaan hanya untuk berkuasa, hanya untuk memanipulasi dan menipu masyarakat seolah-olah mereka orang baik. Kata-kata nasionalis itu sudah terlalu banyak dimanipulasi untuk para penguasa ini berdagang,
Ya, jadi memperdagangkan kata-kata kemerdekaan, nasionalisme. Jadi mereka korupsi atas nama nasionalis, korupsi atas nama bangsa yang merdeka, ya, korupsi atas nama demokrasi. Jadi kadang-kadang masalah kita yang utama adalah moralitas. Ya, begitu rendahnya moralitas bangsa kita sehingga kehormatan dan martabat kita itu hanya diukur seberapa banyak kamu punya uang, seberapa banyak kekayaan kamu. Jadi bangsa ini tidak lagi berbicara tentang moralitas, integritas, dan kapabilitas di sini. Ya. Itu masalah kita. Kalau kamu berkasus itu, kamu punya berapa banyak uang untuk mengatur pasal yang ingin kamu beri. Kan itu. Ya, jadi masalah Markus itu bukan masalah baru. Ya, itu udah, ya memang cerita tentang Markus ini menggila dalam 10 tahun terakhir yang saya sampaikan itu kan ya. Kekuasaan Jokowi itu, hukum dan sistem tata negara kita itu amburadul. Bukan saya menjelekkan atau saya nggak suka dengan Jokowi atau rejimnya Jokowi ya. Nggak ada urusan juga kan. Kita juga nggak ada hubungan, kita nggak kenal, kita hanya tahu tentang pendidikan dan bagaimana mencerdaskan bangsa ke depan, serta bagaimana sih membersihkan korupsi. Walaupun kita yakin membersihkan korupsi itu nggak mungkin, ya. Nah, kita kembali kepada Markus ini. Markus ini kita sama-sama kita ketahui lah, nggak cuma ada di kejaksaan, ya. Baik di kepolisian, di KPK maupun di Mahkamah Agung, di peradilan ya. Itu kan semua masing-masing mempunyai kelompok-kelompok Markusnya sendiri kan. Dan itu sudah jadi rahasia umum. Kita masuk mana, kita mesti bayar kemana.